Eh, pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Kapan? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Pernah gak sih? Gimana ceritanya? Podcast Tanya Netizen. Welcome di Tanya Netizen Teror. Kita punya peraturan baru sih, Peraturannya apa nih? khusus untuk TNT ini. TNT ya, Tanya Netizen Teror ya. Iya, Abel sama Sesa punya peraturan kalau kita berdua ataupun orang yang ada di sekitar sini itu tidak boleh Ketawa. Ada senyumnya nggak boleh, ketawa juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bercanda boleh, tapi nggak boleh ketawa gitu Iya, kan? karena kalau ketawa itu Hukumannya apa nih? hukumannya adalah dicolok matanya sampai buta. Loh, ketawa. Nggak belum. Ya nggak gitu juga. Bisa cacat lagi kan. Belum apa-apa juga udah. Jangan lah bayar lah. Bayar duit aja atau udah apa. Di dendanya Mulai dari apa sekarang lagi? ya. Jangan bilang gitu. Aku tuh kalau Iya, dibilangin nggak boleh ketawa itu justru malah ketawa. Belum ya, ini belum ya. Oke, Belum. peraturannya siapa Peraturannya yang gimana? ketawa Mm-mm. ditusuk bolnya. Aku aja sini. Kok gitu sih? Ses, ini horor. Iya, oke. Serius. Serius? Ya. Emang susah ya kalau disuruh serius. Serius. Kita nggak boleh ketawa. Kita mau cerita horor gitu loh. Ya kan? Oh, nggak mau lihat mukamu deh, Bel. Kita mau cerita apa sih? Cerita Tentang ini kamu aja. di masa depan ya? Coy, ya semua orang Oh, semua juga orang. kan. Semua orang kan di pocong juga. Kita ngomongin tentang hantu yang paling serem deh di Indonesia. Nggak tahu kenapa bentukannya cuma gitu-gitu doang dan Candy nggak ada di negara lain sebenarnya. Iya. Cuman sih. ada di Indonesia, hantu Bener. pocong Malaysia lah ya. Malaysia juga sama kan. Iya. Cuman yang paling ngeri itu cerita pocong selalu ada. Aku sih nggak mau tahu juga ya, nggak mau juga di apa sih Jangan, diliatin coy, gitu kalau kan, bisa amit-amit. Tapi banyak cerita yang deket-deket gitu kan di sekitar kita bilang kalau habis diliatin pocong apa segala macam. Sebenarnya kamu bisa ngelihat nggak sih, Ses? Atau bisa merasakan nggak sih kehadiran pocong? Karena kan pocong ini sangat khas sekali gitu loh. Dengan bajunya yang seperti Sederhana itu, ya. sederhana, kita bisa mengambil posisi yang bagus sebenarnya Hantu dari yang pocong. sederhana. Nggak ganti-ganti bajunya, itu Iya. aja dan dia masih pede, nggak perlu harus ke. Kayak semakin kumal itu stratanya makin tinggi. Oh gitu. Mm-mm. Emang itu serius beneran fakta? Atau aku tanya ini langsung nih ke pocongnya. Tuh ketawa, Nggak ketawa nggak senyum. boleh. Kamu senyum. Silakan. Mungkin kamu ada Ada apa tuh? kayak gini nih, kalau misalnya merasakan kayak ada jin atau ada hantu di sekitar kita kan kita ngerasa kayak ada anget atau agak dingin gitu kan. Nah kalau ada pocong itu biasanya kan mengeluarkan tanda-tanda gitu loh. Entah itu bau dulu, entah itu tiba-tiba kayak langsung muncul. Atau tiba-tiba kamu melakukan apa dia ada gitu. Nah misalnya kayak orang lagi mens, Ya, itu biasa diliatin karena lagi kotor gitu atau gimana. iya ada sih. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu tahu nih netizen. Ada beberapa hal menarik yang harus kamu tahu tentang adanya kehadirannya si poci itu. Oke. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita bilang ya pocong itu perwujudan orang yang udah meninggal, terus ikatannya nggak dilepas gitu kan, biasanya kan Iya benar. bakal keliaran gitu kan. Karena meminta untuk dilepas, tolong dilepas Iya, gitu. sebenarnya itu bukan sih, Oh itu mitos. bukan mitos. Jadi itu kayak pocong itu sebenarnya ya jin. Jadi- menyerupai orang yang baru aja meninggal. Karena kan kalau- kita harus tahu lah, kalau misalkan orang udah meninggal gitu kan, dia kan pasti udah punya alamnya sendiri. Iya. Jadi sebenarnya yang berbentuk pocong itu ya jin. Jin atau setan ya kan? Jin atau setan ya kan? Benar. Jadi bisa dibilang Itu bukan arwah orang yang meninggal itu sebenarnya. bukan. Terlepas dari nggak dilepas ikatannya lah, atau terlepas dari dibilang
bilang penasaran karena masih punya urusan yang belum selesai lah. Karena jin ini licik banget. Jadi dia Banget. tuh tahu gitu kan apa yang bisa bikin manusia ini ngeri, yaitu adalah orang yang baru meninggal. Iya, semakin kamu takut itu kayak dia makin happy dan bisa merasakan. Oh, orang ini takut karena tetangganya meninggal. Ya udah aku menyerupai tetangganya aja yang meninggal. Kayak gitu kan sebenarnya. Benar. Terus yang kedua nih, pocong itu sebenarnya kayak ibaratnya dia itu kayak 1 lawan 1 gitu loh, Bel. Oh, nggak bisa rame-rame. Dia nggak akan muncul Jadi di ketika rame-rame. ketika kamu jalan sendirian, nah itu baru bisa ada Iya. chance-nya lebih gede ya Benar. dibandingin ketika kamu rombongan. Heeh. Atau at least 2 orang lah. Biasanya kan ada, iya aku Tapi dia orang lebih ngeronda. lebih terlihat ketika dia cuman kayak sama 1 orang doang. Jadi Oke. ketika kayak kamu minta bantuan, ketika dia kayak mau kenalan sama kamu, itu nggak bakal jadi. Lebih banyak nggak munculnya gitu loh. Jadi kalau kamu cari rame-rame nggak bakalan muncul. Tapi kalau kamu sendirian dan kamu pengen ketemu, biasanya sih terjadi ya. Berarti kita juga harus ambil positifnya juga, Bel. Selain dia sederhana, dia itu juga gentle loh. Gentle ya. Mm-mm. Ketemuan nggak mau yang Rame-rame. rame-rame. 1 lawan 1 Kan biasanya coy, kalau gitu. ketemuan sekarang di Tinder ngajak teman, Iya, ya nggak dia boleh sendiri. mama, dia sendiri, gentle lah. Ya kayak gitu Oke. sih. Kayak gitu. Terus habis gitu ada lagi. Nah, ini nih. Kalau misalkan kamu udah lagi beruntung aja. Lagi beruntung aja ketemu dia. Ini ada kayak beberapa apa sih gitu tuh? Pertanda. Pertanda, benar. Pertanda ini pengakuan dari beberapa orang yang memang sudah beruntung ketemu dia ya, Bel. Nah, Gitu. kok nggak kaget sih? Enggak keras suaranya. Iya, kecil ya suaraku ya. Katanya Pras suaraku kencengan, tapi Panggil ini dong kecil. yang manja. Pras. Mas Pras. Mas Pras. Apakah suaraku kenceng atau kecil nih Mas Oh, Pras? kenceng loh. Oh, kenceng. Tegang dia. Oh, ya udah, berarti kenceng ya. Oke. Itu ciri-cirinya pertama, dia itu biasanya baunya pasti busuk. Terus abis gitu biasanya suka Bau mayat lah ya. Iya, biasanya dia suka niup-niup dari belakang. Kalau kamu tetap nggak ngeh ada dia. Gitu. Iya. Hei Covid woi, niup-niup. woi, waduh, Covid ini sedih kalau kamu kayak gitu, jangan. gitu kan. Jadi biasanya sih kayak dia tuh kalau baunya apa sih ya, Bel? Cenderung Amis. bukan amis. Kayak mayat kan? Eh, Borok-borok gitu. Baunya tuh kayak jigong katanya. Kayak jigong. Heeh. Ada Jigong gitu. Baru bangun gitu terus Mm-mm. bau jigong. Terus ada yang bilang kalau dia suka meludah juga. Serius. Nah, Oh, jadi kadang- iseng juga ya pocong ya. kadang orang kalau nggak ngeh gitu kayak bilangnya kayak ini kayaknya aku habis dipipisin sama cicak deh. Oh, tiba-tiba basah. Iya. Ketika kamu jalan gitu di bawah pohon atau apa, kok ada yang basah ya. Nah, itu belum tentu loh ya. Cicak mana yang bisa naik ke atas pohon? Biasanya cicak kan di Nah. tembok. Biasanya kebanyakan orang ngiranya itu dipipisin cicak. Oh, suka ngeludah iseng. Iya, kayak gitu. Jadi biasanya di atas pohon tiba-tiba ngeludah tanpa ada bunyi ya. Mm-mm. Tiba-tiba basah aja. Woi, kalau misalkan ada suaranya serem. Enggak, misalnya Acuh. gitu kan lebih serem kan daripada tiba-tiba cuman basah doang kan. Jadi kayak apa sih nih? Gitu doang. Aku langsung Nggak ngebayanginnya ngefek. kayak Aku juga. bapak-bapak yang bisa ngeludah. Mbak bapak ini ya abis ngeronda, Iya. ngeludah abis ngopi gitu, Mm-mm. ngerokok. Terus ada lagi. Ada batuk. Bapaknya habis ngeronda batuk. Pak, abis ngeronda Pak. Terus ada lagi, Bel. Biasanya pocong itu identik pasti ada di tempat-tempat di mana terjadi entah itu pembunuhan, entah itu kecelakaan, dia pasti keluyuran di situ. Dia nyari perwujudannya di situ. Mm-mm. Jadi kan ini jin nih bentuknya, Mm-mm. bukan arwah orang yang kecelakaan itu tadi. Jadi dia nyari nih, wah ini ada momen nih, aku bisa menyerupai orang itu. Biasanya nih jin-jin yang levelnya tinggi ya. Iya, Karena benar. bisa memperlihatkan diri ke manusia itu berarti yang ibaratnya jin yang ya ibaratnya kayak dukunnya jin. Karena udah punya apa namanya ilmu gitu loh. Benar. Bisa memperlihatkan diri. Terus yang terakhir, kalau misalkan kamu ada di tempat yang pasti sepi, pasti lembab, terus lebat. Lebat itu- kayak hutan. Dan terutama memang benar sih, pocong tuh paling seneng di pohon pisang. Kenapa? Karena mungkin menyerupai kayak itu ya, batang pisang kan. Oh jadi kita kayak sekelebat gitu kan. Aku bayangin nih ya, kamu bayangin deh ya netizen ya, pohon pisang banyak gitu, gelap.
pohon pisang terus ada satu dia. ngintip gitu Kita kan nggak akan kayak ngeh. nggak deng gitu kan. Heeh. Kecuali kalau orang itu beruntung. Bener. Itu kok kayak putih-putihnya juga nggak putih banget tapi putih-putih lusuh Iya gitu kan. kan. Kalau putih banget berarti habis dicuci. Baru Iya. berarti ya. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ya itu sih kayak kalau ciri-ciri kamu pengen beruntung, pengen ketemu sama mereka, Mm-mm. ya udah dirasain aja itu. Tapi emang aku juga punya cerita dan cerita ini berhubungan sih, make sense juga kalau saya bilang sebenarnya pocong itu atau hantu yang kita mungkin teman kamu pernah lihat atau siapapun pernah lihat sebenarnya itu bukan perwujudan arwah orang yang meninggal karena memang sudah alamnya sudah beda. Benar kata Sesa memang jin gitu kan. Nah, apalagi ketika seseorang ini punya ilmu hitam, pasti kan nggak jauh-jauh dari yang namanya jin. Pasti ada di sekitar dia karena kan dia memohonnya bukan kepada Tuhan, memohonnya kepada jin. Nah, ini ada salah satu yang lagi rame juga dan diceritain sama salah satu netizen ya di websitenya Tanya Netizen atau di Instagram ya, aku lupa, pokoknya admin udah dapat dan bilang ini memang cowok. Bapak ini bapak sebatang kara, udah nggak ada keluarganya. Bukan. Dicolok matanya kalau nggak boleh ketawa, nggak boleh bercanda. Aduh, ini ketawa. horor. Bercanda tapi tidak tertawa. Masa? Ya udah. Terus lanjut. Jadi ini bapak sebut aja si Pak K gitu ya. Kok Pak K Nggak enak sih? ya? Jangan dong. Siapa? Enaknya? Pak W gitu. Pak W. Ya udah. Si Pak W ini emang nggak ada keluarganya. Jangan ketawa. Kalau nahan ketawa jadinya ketawa. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Ini netizen marah-marah loh. Ini lagi serem gitu. Rusak Sesa nih. Iya, Ya, lagi maaf. serem. Ya udah aku nggak ngeliat mukanya saya. Sorry, netizen. Jadi si Pak W ini dengerin ini mulai dari sekarang ya, backstory-nya lebih serem lagi ya. Jadi Pak W ini memang tinggal sebatang kara. Jadi anaknya udah nggak ada, anaknya udah pada nikah semua dan istrinya udah meninggal. Tapi rumor yang ada di daerah dekat rumahnya Pak W ini, kalau Pak W ini punya ilmu hitam. Jadi memang dia itu orangnya misterius banget. Udah nggak pernah keluar, nggak pernah ke tetangga. Sesekali cuman ngintip dan anak-anak yang main sepak bola itu cuman bisa ngelihat, oh itu Pak W. Jadi pokoknya sosok misterius nih terkenal banget lah Pak W ini. Dan dari rumahnya aja udah kelihatan kayak rumah-rumah dukun gitu loh sebenarnya. Kayak banyak orang-orang asing, mobil-mobil kadang masuk ke rumah itu tiba-tiba keluar. Mobilnya mobil bagus gitu, jadi bukan kayak sanak saudara sebenarnya. Dan nggak pernah lihat dia aktif di kegiatan masyarakat atau mungkin keluar atau ngapain gitu, jarang banget kelihatan. Nah, waktu di suatu pagi anaknya ini berkunjung ke rumah Pak W ini dan itu waktu itu jam 9 pagi Ses. Dia tiba-tiba laporan ke Pak RT RW kalau memang bapaknya sudah meninggal. Di situ nggak ada yang tahu sampai saking pendiemnya orang itu nggak keluar rumah dan rumornya begitu santernya sampai orang-orang nggak tahu kalau beliau ini udah meninggal di situ. Dan pagi hari kan namanya kalau adat orang situ kan kalau orang meninggal langsung harus buru-buru dimakamin ya Ses ya. Nah kalau paginya itu cerah nggak ada apa-apa, tiba-tiba malam selalu ada aja kejadian-kejadian aneh gitu. Jadi setiap pas waktu kematian Pak W ini kejadian-kejadiannya aneh, entah itu kerandanya berat karena kan memang nggak pakai, ya namanya di kampung ya, masih nggak pakai mobil, pakainya pakai keranda. Nggak pakai yang di kerandanya didorong itu ya? Enggak, diangkat, masih diangkat karena kan memang cuman 500 meter apa ya. Jadi kuburan akhirnya itu juga berat. Terus juga katanya bau. Ya banyak lah, orang-orang kan biasanya disambung-sambungin kan. Terus sampai di kuburan juga katanya dibuka itu susah. Dan angin kencang padahal pagi nggak ada hujan, nggak ada apa, dan hujan deras gimana mau nggak mau kan juga memang harus dimakamin Ses. Yaudah akhirnya dimakamin jam 7 malam, dimakamin akhirnya udah walaupun banjir gitu dimakamin. Disedot pakai apa sih namanya? Ya itu pakai yang sedot biar sedot airnya nggak ini kan nggak banjir kan. Ya udah dikubur. Udah berjalan seperti biasa, dia nggak nunggu hari dong saat itu juga.
saat itu juga ketika bapak-bapak ronda jam 2 pagi, jam 3 pagi, di situ diteror jadinya sama si pocong ini satu kampung itu. Karena memang nggak tahu ya ini Pak W ini dimusuhin atau memang dia balas dendam atau memang ini Karena ya itu tadi ada sesuatu kan, jadi kayak nggak tenang, jadi banyak jin-jin yang menyerupai Pak W ini. Dan benar di situ kan memang ada pohon pisang itu menyerupai di situ, dan kelihatan saya tapi dibuka, jadi nggak ada tuh yang namanya tali pocong, nggak dilupa, jadi dibuka bahkan kelihatan tengkoraknya itu juga kelihatan gitu loh, jadi kelihatan wajahnya itu kelihatan, itu memang benar-benar Pak W menyerupai Pak W. Tapi katanya bener gak sih kalau misalkan orang-orang yang di masa hidupnya gitu kan punya ilmu hitam kayak gitu, ataupun juga dia orang yang sangat jahat banget, bener gak sih katanya dia tuh Susah kalaupun ya? jadi pocong itu jadi yang pocong yang matanya merah itu loh. Iya, Kan? ini juga matanya katanya merah banget. Pokoknya yang dia ingat waktu bapak-bapak ronda itu, karena dia nggak bilang ke bapak-bapak yang lain, karena biar apa? Biar bapak-bapak itu nggak berhenti ngeronda. Jadi biar dia aja lah, dia sama temennya itu yang tahu, dan matanya yang paling dia lihat itu matanya merah, merah banget. Ya udah, terus ada cewek sama cowok pacaran, ya nggak tahu ya. Di situ pacaran atau pulang dari nonton atau gimana, naik motor berdua. Nah, waktu nganterin ceweknya, si yang cowok ini tuh ngelihat gitu loh di balik tembok rumahnya ceweknya udah masuk untungnya ya. Itu ada pocong itu tadi matanya merah. Terus dia dengan refleks dia bilang pocong gitu kan. Ya udah terus ngilang. Nah dia naik motor. Nah pocong itu ternyata di sampingnya Ses. Padahal naik motor Di samping. Jadi pocong itu tidak loncat. Salah Pocong ya? itu ternyata loncat. terbang. Oke. Dan dia menjelasin detail mukanya berliur. Jadi kayak orang yang ngiler gitu nggak sih? Tahu nggak sih iler-iler gitu dan busuk. Ya pokoknya gitu matanya merah ngiler-ngiler. Kayak Lihat depan mayat. atau ngeliat dia? Yang lihat ke dia samping, dia sambil baca doa gitu, naik motor kenceng, dan itu nggak ada orang kanan kiri, udah jam 2 pagi kok. Jadi dia baca doa, akhirnya dia enggak, aku cuman refleks, maaf aku cuman refleks dalam hati gitu loh, aku cuman refleks, aku nggak niat maksudnya ngejekin pocong atau gimana. Tapi dia yang paling ingat itu dia noleh ke kanan itu ya, pocongnya juga ikutan di samping. Tapi pas dia gitu. ngomong kayak gitu terus pocongnya hilang. Ngilang, udah nggak ada, kayak udah ngerti gitu loh. Jadi baca doa sambil ngomong, maaf itu tadi cuman iseng, refleks, bukan iseng sih, refleks aja. Kalau ada pocong kan masih pocong, masa iya Dracula gitu kan, beda. Nah terus kalau nyebut kayak gitu, Ya katanya memang ketika ini cerita ini didengar, biasanya memang yang dengar enggak serius. Yang cerita ini didengar itu juga ikutan di samping gitu. Jadi para netizen kenapa ngelihat nggak? Nggak, netizen sekarang yang dengerin juga coba dilihat ke kanan atau ke kiri, nggak ada, di bawah nggak ada, berarti di atas. Coba lihat sekarang.